Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dea Adira Agustina. Saya mahasiswa baru dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Trunojoyo, Madura. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit cerita tentang sejarah Pati Gajah Mada. Apa sih yang nggak tahu tentang Pati Gajah Mada? Karena di masa pandemi ini kita nggak boleh kemana-mana dan harus di rumah aja, jadi aku tunjukin videonya lewat virtual ya. Biar kalian nggak kelamaan nunggu opening, langsung aja cek video aku ya. Bye-bye. A few moments later. Gajah Mada adalah sosok Mahapati paling berpengaruh dalam perjalanan panjang Kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaannya. Ia dikenal sebagai sosok pati perkasa yang setia kepada pemangku tahta Majapahit untuk terus menjaga keutuhan dan melebarkan pengaruh kerajaan. Salah satu peranan Pati Gajah Mada pada masa kejayaan Majapahit adalah menyatukan wilayah Nusantara seperti yang diucapkan dalam Sumpah Palapa. Jasa-jasanya pun masih diagungkan oleh masyarakat Indonesia di masa sekarang. Bangsa Indonesia telah menganggap Pati Gajah Mada sebagai pahlawan, simbol patriotisme dan persatuan nasional. Kisah hidup, perjalanan karir, dan perjuangan didapatkan dari beberapa sumber, terutama dari kitab Pararaton, kitab Nagarakretagama, dan prasasti yang berasal dari akhir abad ke-13. Gajah Mada lahir pada 1299 di sebuah desa terpencil di tepi Sungai Brantas. Selain itu, tidak banyak keterangan tentang asal-usul Gajah Mada yang diketahui. Bahkan, sosok ayah dan ibunya pun belum diketahui secara pasti hingga kini. Beberapa catatan menyebutkan, Gajah Mada memulai karir dengan membuktikan diri sebagai seorang prajurit kerajaan Majapahit. Karena ketangkasan dan kecerdasannya, ia lantas diangkat menjadi bekel atau panglima Bayangkara, pengawal elit yang bertugas melindungi raja dan keluarga kerajaan Majapahit. Saat menjadi bekel inilah, Gajah Mada berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara dan keluarganya saat terjadi pemberontakan oleh Rakiran Kuti, salah satu pejabat di Majapahit. Gajah Mada membantu Jayanegara melarikan diri dari Trowulan ke Badadar dan membawa kembali ke ibu kota lalu menumpas pemberontakan. Sebagai balas jasa, Jayanegara mengangkat Gajah Mada menjadi patih. Saat Jayanegara mangkat, Mahapati Aryatada mengundurkan diri dan Gajah Mada diusulkan untuk menggantikan. Namun, dirinya menolak dengan alasan ingin melakukan sesuatu lebih dulu untuk Majapahit. Sebab saat itu memang sedang terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Kata dan Sadeng. Barulah pada 1334, Gajah Mada resmi dilantik menjadi Mahapati Dewi oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Saat dilantik menjadi Mahapati, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal dengan sebutan Sumpah Palapa. Isi Sumpah Palapa yaitu lamun huwus kala Nusantara, ingsung amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Puro, ring haru, ring pahang, Dompo, ring pagi, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, ingsun amukti palapa. Artinya, selama aku belum menyatukan Nusantara, aku tak akan menikmati palapa atau kesenangan itu. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, aku tak akan mencicipi palapa. Ketika sumpah tersebut diucapkan, banyak yang meremehkan dan menertawakan cita-cita Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Perjuangan Gajah Mada meski sempat berkecil hati lantaran diremehkan dan ditertawakan, Gajah Mada bertekad membuktikan sumpahnya dengan keberanian dan kerja keras. Selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336 sampai 1357, dirinya melaksanakan misi untuk menyatukan Nusantara hingga akhir lebih dari 30 wilayah berhasil dikuasai. Wilayah-wilayah tersebut adalah Bali, Lombok, Palembang, Suarbumi, Sriwijaya, Tamiang, Samudra Pasai, Pulau Bintan, Tumasik, Singapura, Semenanjung, Malai, Papua, dan lain-lain. Seluruh wilayah yang luas tersebut diayomi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangwa dan Mikerta Satata, yang artinya
meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu, sebab tidak ada dharma atau kewajiban yang berbeda. Masa keemasan Mojopahit berlangsung ketika Prabu Hayam Wuruk memerintah dan didampingi oleh Gajah Mada. Wilayah Majapahit pun semakin luas, yakni hingga mencapai Gurun Sukun, Taliwung, Sabi Gunawi, Seram, Hutan Kadali, Sarak, Batayam, Luwu, Makassar, Buton, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar, Ambon, Wanin, Seran, Timur, dan Dompo. Perang bubat antara kerajaan Majapahit dan Sunda Pajajaran pada 1357 mengakhiri kejayaan Gajah Mada. Perang tersebut bermula saat Prabu Hayam Wuruk hendak menjadikan Putri Sunda Dyah Pitaloka Citra resmi sebagai permaisuri. Namun, saat pernikahan hendak dilangsungkan, Gajah Mada menginginkan Sunda takluk dan menyerahkan Dyah Pitaloka sebagai persembahannya. Akibat penolakan Sunda, terjadilah perang di Bubat, yang saat itu menjadi tempat penginapan rombongan Sunda. Seluruh rombongan Sunda gugur dalam pertempuran dan langkah diplomasi Hayam Wuruk pun gagal. Oleh karena itu, Gajah Mada dicabut dari jabatannya sebagai Mahapati. Pada 1359, Gajah Mada kembali diangkat sebagai pati dan diberi wilayah Madakaripura di Togas, Probolinggo. Gajah Mada meninggal pada 1364 karena sakit. Dengan meninggalnya Gajah Mada, berakhirlah pula kebesaran kerajaan Majapahit. Nah, gimana teman-teman? Udah tahu kan siapa sih sebenarnya Pati Gajah Mada itu? Semoga kalian suka ya sama videonya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.